Halo anak-anak, berjumpa kembali bersama Miss Nari. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, muatan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial, kelas 5. Masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Penjelajahan samudra yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjajahan samudra, yaitu mencapai kejayaan atau glory, memiliki kekayaan atau gold, menyebarkan agama atau gospel, dan mencari rempah-rempah. Penjajahan Portugis. Portugis datang ke Malaka pada tahun 1511. Tahun 1512, Portugis datang ke Maluku. Mulanya, Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkih, sehingga disambut baik oleh kerajaan Ternate. Tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Namun, persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Yang kedua, penjajahan Spanyol. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Tujuan bangsa Spanyol ke Indonesia untuk melakukan perdagangan rempah-rempah. Bangsa Spanyol disambut baik oleh rakyat Maluku, khususnya rakyat Tidore. Rakyat Maluku bekerja sama dengan bangsa Spanyol untuk melawan bangsa Portugis. Pada tahun 1534, dibuatlah perjanjian Saragossa antara bangsa Spanyol dan Portugis. Perjanjian tersebut berisi bahwa bangsa Spanyol mendapatkan wilayah Filipina, sedangkan Portugis tetap berada di Indonesia. Yang ketiga, penjajahan Belanda. Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman
pada 27 Juni 1597 di Banten. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk Verenigde Oost-Indisch Company atau yang disingkat VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. J.P. Koen menerapkan kebijakan politik untuk membatasi penanaman jumlah rempah serta pelayaran kapal guna mengawasi perdagangan rempah-rempah. Sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Nah, akhirnya VOC mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada 31 Desember 1799. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Peristiwa perlawanan terhadap Portugis. Pada tahun 1511, bangsa Portugis berhasil menguasai Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Sikap semena-mena terhadap rakyat Indonesia memunculkan perlawanan di Aceh dan Malaka. Di Aceh, Sultan Ali Muhayyad Shah melakukan perlawanan dengan alasan jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511. Nah, bentuk-bentuk perlawanannya adalah melakukan serangan kepada Portugis di Pedir, Pasai, dan Aru pada 1524. Nah, hasil perlawanannya adalah mereka berhasil mengusir Portugis dari Pedir, Pasai, dan Aru. Selanjutnya, di Aceh ada Sultan Iskandar Muda. Nah, alasan perlawanannya adalah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis. Lalu bentuk-bentuk perlawanannya yang pertama, melakukan serangan-serangan agresif terhadap Portugis. Yang kedua, mengirim ekspedisi yang terdiri atas beberapa kapal untuk mengepung Malaka pada tahun 1629. Nah, hasilnya yang pertama, pada tahun 1614 berhasil mengalahkan Portugis di Bintan. Lalu pada tahun 1629 mengalami kegagalan karena ekspedisi yang dikirimnya dihancurkan oleh Portugis. Selanjutnya di Maluku ada Sultan Ba'abullah. Alasan perlawanannya yang pertama, terbunuhnya Sultan Hairun. Yang kedua, Portugis melakukan monopoli perdagangan. Yang ketiga, Portugis ikut campur dalam pemerintahan. Yang keempat, Portugis ingin menyebarkan agama Katolik. Yang kelima, Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham
dengan mereka. Yang keenam, Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat. Dan yang ketujuh, Portugis serakah dan sombong. Lalu bentuk-bentuk perlawanannya adalah Sultan dan rakyat mengepung benteng Portugis di Ternate selama 5 tahun. Dan hasil perlawanannya adalah mereka berhasil merebut benteng Portugis dan mengusir Portugis dari Ternate. Masih di Maluku ada Sultan Hairun. Alasan perlawanannya, Portugis melakukan monopoli perdagangan, lalu Portugis ikut campur tangan dalam pemerintahan. Portugis ingin menyebarkan agama Katolik. Portugis membenci pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan mereka. Portugis sewenang-wenang terhadap rakyat, dan Portugis serakah serta sombong. Lalu bentuk perlawanannya, melakukan perlawanan terhadap Portugis pada tahun 1656. Nah, hasil perlawanan mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan karena Sultan Hairun ditangkap dan dibunuh oleh Portugis yang berpura-pura mengadakan perundingan. Selanjutnya, peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Perlawanan terhadap Belanda di Aceh dipimpin oleh Tengku Umar. Alasan perlawanannya adalah Belanda berambisi untuk menduduki Aceh yang memiliki kedudukan strategis sebagai pusat perdagangan. Penandatanganan Perjanjian London tahun 1824 antar Inggris dan Belanda merugikan Aceh. Lalu Belanda menduduki Siak yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Aceh. Yang keempat, dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps menyebabkan perairan Aceh sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Yang kelima, isi Traktat Sumatera antar Inggris dan Belanda pada 2 November 1871 memberi kekuasaan bagi Belanda untuk memperluas daerah kekuasaan di Sumatera, termasuk Aceh. Nah, bentuk perlawanannya, mereka berpura-pura bekerja sama dengan Belanda demi mendapatkan tambahan pasukan dan persenjataan. Setelah berhasil mendapatkan pasukan dan senjata, Tengku Umar kembali melawan Belanda. Nah, namun hasil perlawanannya mengalami kegagalan karena ada pengkhianat yang memberitahukan persembunyian kepada Belanda. Lalu ada perlawanan Belanda di Sumatera Utara, itu dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Kemudian ada perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Barat, dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Selanjutnya, perlawanan terhadap Belanda di Banten, dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa.
Lalu perlawanan terhadap Belanda di daerah istimewa Yogyakarta dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Selanjutnya juga ada perlawanan terhadap Belanda di Bali yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Selanjutnya ada perlawanan terhadap Belanda di Kalimantan Selatan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Lalu ada perlawanan terhadap Belanda di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Sultan Hasanuddin. Selanjutnya di Maluku dipimpin oleh Thomas Matulesi atau yang familiar dengan Patimura. Perkembangan pergerakan nasional di Indonesia. Masa penjajahan di Indonesia telah membuat rakyat Indonesia berada pada kondisi yang sangat memprihatinkan. Pelaksanaan peraturan tanam paksa dan kerja rodi memberikan dampak buruk bagi rakyat Indonesia. Keadaan masyarakat Indonesia yang demikian memunculkan politik etis atau politik balas budi yang berdampak pada perkembangan sistem pendidikan di Indonesia. Berkembangnya pendidikan pada abad ke-19 melahirkan golongan terpelajar yang berperan besar dalam upaya pergerakan nasional dan munculnya nasionalisme bangsa Indonesia. Perjuangan golongan pelajar melawan penjajah dilakukan dengan mulai membentuk beberapa organisasi berskala nasional. Organisasi-organisasi nasional ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Nah, secara umum, munculnya kebangkitan pergerakan nasional di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti ada faktor internal, diantaranya penderitaan rakyat akibat penjajahan, lahirnya golongan-golongan terpelajar dan cendekiawan, lalu sejarah kejayaan hidup kerajaan-kerajaan Indonesia di masa lalu. Untuk faktor eksternalnya, kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang tahun 1905, masuknya paham baru secara nasionalisme dan demokrasi, dan kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Secara umum, masa pergerakan nasional Indonesia dapat dibedakan menurut sifatnya, yaitu pada periode 1900-an, masa kebangkitan nasional karakteristiknya babak baru perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi di bidang pendidikan,
politik, ekonomi, maupun sosial budaya. Nah, contoh organisasinya ada Budi Utomo, Serikat Islam, Indonesia Partai, dan Muhammadiyah. Kemudian di periode 1920 sampai 1927 di masa radikal itu karakteristik organisasinya pergerakan politik menggunakan taktik non kooperatif yang keras terhadap penjajah, lalu mendorong semangat kebangsaan dan persatuan melalui rapat-rapat umum, surat kabar, dan lembaga pendidikan. Nah, untuk contoh organisasinya ada Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau kita sering dengar dengan PKI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Nah, pada periode 1930-an atau masa moderat, itu karakteristik organisasinya adalah pergerakan politik menggunakan taktik kooperatif dengan penjajah, memperjuangkan kepentingan rakyat dengan mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Contoh organisasinya adalah Parindra dan Gerindo. Tugas anak-anak, tuliskan informasi mengenai kedatangan tiap-tiap bangsa Eropa ke Indonesia dan tuliskan kembali arti gold, glory, dan gospel pada kolom buku tema 7, halaman 8 dan 9. Anak-anak juga bisa menuliskannya di buku tulis anak-anak. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih.